Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM E 2019-1137, Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi materi ketiga dari Dr. Abdul Wadud Nafis LC MBI tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang terdiri dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Dalam perekonomian tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Perekonomian itu juga tidak melakukan perdagangan luar negeri, dan dengan demikian perekonomian itu tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pendapatan tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional sama dengan Y adalah sama dengan pendapatan disposable atau YD. Pendapatan yang digunakan rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu pengeluaran konsumsi dan tabungan. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk membeli barang-barang modal seperti mesin, barang-barang modal seperti peralatan produksi lain, mendirikan bangunan pabrik, dan bangunan kantor. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Nah, di sini ada daftar konsumsi dan tabungan rumah tangga. Berikut ciri dari tabungan di antara pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi, dan tabungan, yaitu pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengorek tabungan. Pada waktu pendapatan disposable atau YD sama dengan 0, maka pengeluaran konsumsi sama dengan 125.000. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsinya. Tabungan negatif atau mengorek tabungan akan selalu dilakukan oleh rumah tangga apabila pendapatannya masih di bawah 500.000. Yang kedua, kenaikan pendapatan akan menaikkan pengeluaran konsumsi. Nah, biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Contoh, dalam tabel ini menunjukkan apabila pendapatan pertambahan sebanyak 100.000, konsumsi bertambah sebanyak 75.000. Sisa pertambahan pendapatan menjadi 25.000 dan akan ditabung. Nah, yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, maka rumah tangga akan bisa menabung. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi. Maka pada akhirnya rumah tangga tidak mengorek dari tabungan lagi. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Nah, dari tabel ini menunjukkan apabila pendapatan rumah tangga lebih dari 500.000, konsumsinya lebih rendah dari pendapatannya. Sebagai contoh, pada pendapatan 900.000, konsumsinya adalah 800.000. Dan ini menunjukkan bahwa rumah tangga sudah bisa menabung sebanyak 100.000. Kemudian, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat tabungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat tabungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Nah, kemudian investasi. Investasi atau investment adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.
menghasilkan barang dan jasa produksi yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Jika tabungan besar, maka akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan kembali barang dan jasa. Tabungan akan digunakan untuk investasi. Kemudian, dari ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi atau neto positif, investasi bruto lebih besar daripada penyusutan. Nah, perekonomian itu mengalami kemajuan. Jika investasi neto bernilai 0, investasi bruto sama dengan penyusutan. Dikatakan bahwa perekonomian yang bersangkutan berada dalam keadaan stasioner. Sementara itu, jika investasi neto bernilai negatif, investasi bruto lebih kecil daripada penyusutan. Perekonomian itu mengalami kemunduran. Nah, penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Analisa makroekonomi biasanya tidak memberikan gambaran yang sangat rumit mengenai aliran-aliran pendapatan yang sebenarnya berlaku di dalam kenyataan. Gambaran semacam itu tidak diperlukan dalam analisa ekonomi, karena dengan menyederhanakan gambaran itu telah dapat ditunjukkan corak bagian yang terjadi dalam suatu perekonomian. Gambaran yang paling sederhana dari kegiatan dalam suatu perekonomian ditunjukkan oleh aliran-aliran pendapatan antara dua faktor ekonomi. Yang pertama yaitu dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.